Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Di video kali ini kita akan mulai membahas faslon yang seputar najis itu ya, karena ada yang request. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayanin najasati. Ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang najis-najis wa izalatiha dan cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'di nusahi qubaila kitabis sholati. Di sebagian teks atau di sebagian nas kitab, pasal ini itu disebutkan tepat sebelum kitabus sholah. Nah, itu arti yang secara Indonesia ya. Nah, untuk arti yang secara Jawa, ini saya artikan Jawa karena kebetulan yang kita baca kali ini teksnya sedikit, jadi nggak apa-apa. Faslun ai hada faslun, utawi iki iku ana fasal fi bayanin najasati, kang tetep ing dalam jelasake pira-pira kenajisan wa izalatiha lan ngilangake najis. Wa hadzal faslu hale utawi ikilah fasal utawa dimaknani wa hadzal faslu utawi ikilah fasal madhkurun iku den sebut fi ba'di nusahi ing dalam sebagian nasah kubaila kitabis sholati ing dalam sadurunge kitabus shalah. Nah, sekarang untuk analisisnya, faslun ini menjadi khobar, semuanya sudah paham ya. Mubtada'nya dibuang, takdirannya hada ya. Sebagaimana bait wahad pumayu'la mujaizun kama taqulu zaitun ba'da man indakuma. Ya. Faslun di sini dibaca rafa karena menjadi khobar, tanda rafanya dhamma sebab faslun itu isim mufrad ya. Kalau ditanya senggotnya ya masdar dari fasola yafsulu faslan. Atau bisa juga menjadi isim jamid, tapi isim jamid yang maknawi ya, bukan yang dati. Kemudian fi bayani najasati, di sini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz bayani najasati yang berupa idhofah, bayani sebagai mudhof, an najasati sebagai mudhof ilaih ya. Yang bayani di situ tanda jarnya menggunakan kasrah sebab ada huruf jar fi dan bayan itu merupakan isim mufrad. Kemudian an-najasati posisinya sebagai mudhof ilaih dibaca jar, tanda jarnya kasrah karena an-najasati merupakan jamak muannats salim ya, dari najasatun. Najasatun jamaknya najasat ya. Dan kita semua tahu bahwa tanda jar dari tanda jar dari jamak muannats salim itu menggunakan kasrah. Sebenarnya bukan tanda jar saja, tapi tanda nasab juga. Jadi baitnya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a. Kemudian wa izalatiha ayo. Wa izalatiha di sini adalah ataf nasak sebab ada huruf ataf wawu. Kemudian yang izalatiha menjadi maktuf dari kalimat an-najasati ya. Berhubung an-najasati dibaca jar, maka izalatiha juga dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasrah pada kalimat pertama yakni izalati, karena di sini izalatiha itu idhofah, izalati sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih ya. Izalati ya masdar dari azala yuzilu izalatan. Yang ha itu isim dhamir ya, yang hukumnya mabni. Baitnya wa kullu mutmarin itu wa kullu mutmarin lahu bina yajib wa lafdhu majra kalab liman nusib. Kemudian wa hadzal faslu. Nah, wawunya di sini bisa kalian jadikan sebagai wawu istinaf ya, karena dia mengawali sebuah jumlah baru, atau menjadi wawu ibtidak juga bisa karena dia terletak sebelum mubtada, atau menjadi wawu haniyah karena dia terletak di antara isim ma'rifat serta jumlah ismiyah. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian hadzal faslu. Nah, ini menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada al-faslu. Nah, ini hadzal faslu ini adalah isim isyarah serta musyar ilaih.
Isim isyarahnya adalah hada, musar ilahnya adalah al-faslu, ya. Nah, di sini musar ilahnya kebetulan tidak dibuang, ya. Tidak dibuang sehingga kita bisa tahu, dan ini mubtada'nya itu hadal faslu, tidak hada kemudian yang al-faslu itu menjadi kedudukan sendiri, itu enggak, tapi menjadi satu. Jadi isim isyarat serta musar ilah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau seumpamanya hadal faslu yang al faslunya di sini dibuang, itu sebenarnya bisa. Wahada madkurun, ini disebutkan, itu bisa. Ini disebutkan di sebagian nasah, ini disebutkan tepat sebelum kitabus shalah, itu bisa. Nah, jadi gitu ya, paham nggak? Kalau masih nggak paham ya tanya di komentar ya. Kemudian mazkurun di sini menjadi khobar dari hadal faslu, dibaca rafa, tanda rafanya doma sebab mazkurun adalah isim mufrad. Singkatnya ya isim maf'ul dari zakara yadkuru ya. Kemudian fi ba'din nusahi jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah ba'di nusahi yang berupa idhofah, ba'di sebagai mudhof, an nusahi sebagai mudhof ilaih ya. Ba'di itu isim yang wajib diidhofahkan, kemudian an nusahi itu adalah jamak dari nuskhatun ya. Dan fi-nya di situ kan huruf jar ya, faedahnya itu dzarfiyah. Karena fi ba'di nusahi di sini itu menunjukkan dzaraf. Dzaraf makan ya, tempatnya itu ya di sebagian teks ya. Sehingga fi-nya di situ memiliki faedah dzarfiyah. Kemudian selanjutnya kubaila kitabis sholati. Nah, yang ini menjadi maf'ul fih atau dzaraf ya. Ini juga sama, dzaraf makan ya, letaknya menunjukkan letak. Nah, di sini kubaila kitabis sholati adalah maf'ul fih atau dzaraf, yang mana di sini berupa idhofah, kubaila sebagai mudhof, kitabi mudhof ilaih yang pertama, as-sholati mudhof ilaih yang kedua. Ya, gitu. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.